Prabowo memberikan amnesti kepada 1.178 narapidana. Amnesti ini tidak mencakup koruptor, teroris, bandar narkoba, atau pelaku kekerasan seksual. Amnesti diantaranya Hasto Kristianto, Sugi Nur Raharja, Julianus Pawonganan, Leo Chandra, dan Untung Sastrawidaya. Kronologi dan keputusan. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2025, Presiden Prabowo menandatangani keputusan Presiden Kepres nomor 17 tahun 2005 yang memberikan amnesti kepada 1.178 narapidana, termasuk Gus Nur. Gus Nur menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Surakarta dengan vonis 6 tahun penjara, yang kemudian dikurangi menjadi 4 tahun oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dan akhirnya kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung MA, sehingga putusan hukumannya menjadi tetap. Fakta utama. 1. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Kasus ujaran kebencian, penghinaan, penuduhan ijazah Jokowi palsu berdasar Undang-Undang ITE. Vonis awal 6 tahun penjara oleh PN Surakarta. Vonis banding 4 tahun penjara PN Semarang. Amnesti diberikan langsung oleh Presiden sebagai bagian dari Kepres 17 tahun 2005 pada tanggal 1 Agustus 2005. 2. Kasus Julianus Pawonganan alias Ongen. Kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo melalui unggahan di Twitter dan Facebook pada bulan Desember tahun 2015 yang menampilkan foto Jokowi bersama Nikita Mirzani dengan narasi penghinaan. Konten dianggap mengandung unsur pornografi dan penghinaan kepala negara berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1 dan Undang-Undang Pornografi Pasal 4. Vonis pengadilan divonis 1 tahun penjara dengan putusan kasasi yang diputuskan pada tahun 2019, lalu tidak dieksekusi hingga kebijakan amnesti dikeluarkan. Alasan amnesti disebut sebagai tindak pidana bermuatan politik, sehingga masuk dalam kriteria amnesti. Putusan hukuman Julianus tidak pernah dieksekusi, dan telah amnesti diterbitkan, hukuman lengkapnya dihapus secara hukum. Perjalanan hukum. Kasus dimulai dengan dakwaan pada bulan April tahun 2019, di mana Julianus terancam hingga 12 tahun penjara berdasarkan ancaman pada 27 Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, meskipun akhirnya vonis lebih rendah. Kasus Leo Chandra dan Untung Sastrawidaya. Tidak ditemukan informasi publik atau laporan media mengenai kasus hukum Leo Chandra dan Untung Sastrawidaya yang berkaitan dengan daftar penerima amnesti Presiden Prabowo. Kemungkinan mereka adalah penerima amnesti dengan kasus ringan atau non-publik, sehingga data lengkap belum dipublikasikan atau belum tersedia secara terbuka. Kondisi dan pertimbangan. Amnesti ini merupakan bagian dari program rekonsiliasi nasional, penanggulangan overkapasitas lapas, serta memberi kesempatan kepada terpidana produktif untuk kembali berkontribusi di masyarakat. Dalam praktiknya, amnesti ini tidak mencakup koruptor, teroris, bandar narkoba, atau pelaku kekerasan seksual, jadi tidak berlaku untuk kasus-kasus tersebut. Kesimpulan, Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Gus Nur melalui Kepres pada tanggal 1 Agustus 2005 yang namanya tercantum eksplisit dalam daftar penerima amnesti tersebut. Amnesti tersebut menghapus hukuman Gus Nur sepenuhnya, sehingga ia tidak melanjutkan menjalani sisa masa hukumannya. Berikut penjelasan lanjutan mengenai nama-nama penerima amnesti dan konteks kebijakan amnesti Presiden Prabowo Subianto. Daftar penerima dan tokoh terkemuka. Total 1.178 narapidana menerima amnesti melalui keputusan Presiden Kepres nomor 17 tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 1 Agustus tahun 2025. Di antara penerima terdapat nama-nama publik
seperti Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, vonis 3,5 tahun penjara karena suap. Dan Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, divonis kekuatan berlebihan atau abuse of power. Hasto tercatat pada urutan ke-47 dalam daftar tersebut dan segera dibebaskan selepas penandatanganan Kepres. Kriteria dan latihan awal kebijakan amnesti. Kebijakan dirancang sebagai upaya rekonsiliasi nasional dan humanitarian relief dalam rangka mengurangi overkapasitas lapas dan memberi peluang reintegrasi bagi narapidana produktif. Sebelumnya diumumkan potensi amnesti untuk sekitar 44.000 narapidana, termasuk tahanan politik di Papua non bersenjata. Pasien sakit panjang, kasus ITE ringan seperti penghinaan kepada pemimpin negara serta penggunaan narkoba. Namun, yang disetujui DPR yang ditetapkan melalui Kepres baru mencakup 1.178 dalam gelombang pertama. Proses dan transparansi. Data calon penerima awal diserahkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) dan disempurnakan melalui asesmen sebelum disetujui Presiden dan DPR. Pemerintah berkomitmen untuk membuka data penerima amnesti secara publik agar masyarakat dapat mengontrol bahwa penerima bukan berasal dari kasus-kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi. Tegas dinyatakan bahwa koruptor dan kasus kejahatan di luar biasa lain tidak termasuk dalam penerima amnesti ini. Berikut informasi lebih lengkap mengenai siapa saja yang menerima amnesti Presiden Prabowo Subianto. Daftar penerima amnesti 1.178 narapidana. Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2005 ditandakani pada 1 Agustus 2005 memberikan amnesti kepada 1.178 terpidana atau narapidana yang sudah lolos verifikasi ketat. Pemberian amnesti ini berlaku efektif sejak 1 Agustus 2005 dan proses pembebasan daripada sudah harus selesai paling lambat 3 Agustus tahun 2025. Beberapa tokoh publik dalam daftar: Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, satu-satunya tahanan KPK yang menerima amnesti setelah diputus bersalah dalam kasus suap PAW Harun Masiku, vonis 3,5 tahun. Sugih Nur Raharja Gusnur yang juga termasuk dalam daftar penerima amnesti. Tokoh lain seperti Yulianus Ponganan, Leo Chandra, dan Untung Satria juga dicantumkan sebagai penerima. Kategori yang membuka kelayakan amnesti. Menurut keterangan Menteri Hukum Supratman Adi Aktas, penerima dipilih dari 4 kategori utama. 1. Pengguna narkotika yang dijerat Undang-Undang Narkotika Pasal 127. 2. Pelaku makar tanpa senjata. 3. Kasus penghinaan terhadap presiden atau pejabat negara berdasarkan Undang-Undang ITE. 4. Narapidana berkebutuhan khusus, penderita gangguan jiwa, penyakit kronis, disabilitas intelektual, maupun lansia berusia di atas 70 tahun. Jumlah awal calon penerima yang masuk verifikasi adalah sekitar 44.495 orang pada bulan Februari tahun 2005, menyusut menjadi 1.669 kandidat pada April sampai Juli, hingga akhirnya 1.108 orang yang disetujui Kepres dan dinyatakan bebas hukuman sepenuhnya. Akses publik dan transparansi data. Menteri Hukum menyatakan bahwa nama-nama penerima amnesti akan dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi Kementerian Hukum dan HAM agar masyarakat dapat mengakses dan memverifikasi langsung daftar tersebut. Hal ini merupakan bagian dari komitmen transparansi pemerintah terhadap kebijakan ini untuk mencegah kesalahpahaman publik.